Bendera itu, majulah ayo maju serba-serbu, tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau menetes di medan perang demi agama, ku rela berkorban. Maju ayo terus maju, sikitkan izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera itu. Majulah ayo maju serba-serbu, tidak kembali pulang. Pasti pulang sebelum kita yang menang. Pasti menang walau darah menetes di medan perang demi agama. Maju ayo terus maju, sikitkan dia kisah habis mereka, musuh agama dan ulama. Wahai barisan Ansor Serbaguna, di mana engkau berada di sini, teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban. Demi agama, ku rela berkorban. Hadirin disilahkan duduk kembali. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yakni orasi kebangsaan dan kebangkitan pemuda yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor atau Wakil Ketua Komisi 2 DPR Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Haji Yakut Kholil Kaumas dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Yang terhormat dan kita semua hormati, kita muliakan, kita takdirkan para kiai, para alim, para ulama, khusus Roy Surya Jamiah Nahdlatul Ulama cabang Kota Malang, Romo Kiai Haji Hamzawi. Kebetulan beliau ini juga asli Rembang. Jadi kalau saya memilih datang ke sini dibanding ke Batu itu ada alasannya. Yang kita cintai Ketua Tanfidiyah Jamiah Nahdlatul Ulama cabang Kota Malang, Kiai Haji Dr. Isroful Najah. Ini kakak saya, sepupu saya dan asli orang Rembang. Jadi Malang ini NU-nya semua dikuasai orang Rembang. Yang saya hormati Pak Wali Kota yang tadi hadir bersama kita, tapi karena ada acara, dia harus lebih dahulu meninggalkan kita semua. Pak Setiaji tadi sudah telepon-teleponan.
Konon sudah dari jam 12 beliau ada di sini dan menunggu kita semua berkumpul. Ya memang Ansor begini, jadi molor 2 jam itu sudah biasa lah ketua. Kayaknya pasti Arsy belum pernah di Ansor. Undangan jam 12 datang jam 12. Yang saya hormati Pak Ketua DPRD Kota Malang, luar biasa tadi yang disampaikan kita semua, mempersilahkan Ansor untuk bisa beraktivitas di gedung DPRD ini, apalagi karena memang kita ini bersahabat. NU dan PDI Perjuangan itu bersahabat. Sekjen PDI Perjuangan itu Mas Hasto itu kawan dekat saya. Jadi ada beberapa kerjasama yang kita lakukan bersama dengan PDI Perjuangan. Salah satunya menjadikan adik saya, Nabil Harun, menjadi anggota DPR RI dari PDI Perjuangan. Jadi adik saya ini saya titipkan di PDI Perjuangan karena di PKB sudah penuh. Daripada ngantri kelamaan yang kita titipkan di sana. Pak Kapolresta yang hadir atau mewakili, Pak Dandim atau Dandem Kota Malang yang hadir atau mewakili, ini bertepatan dengan dari TNI 5 Oktober. Dirgahayu TNI Pak, semoga TNI terjaya terus bersama rakyat dan jangan pernah lupa dengan saudara tuanya Banser. Karena Banser lahir lebih dulu dibanding TNI Pak. Kita lahir 1934, TNI lahir 1945. Kita lahir lebih dulu tetapi kalah beruntung. Kalau TNI ada gajinya, Banser tidak ada Pak. Tapi insya Allah Banser lebih terjamin surganya, TNI belum. Jadi masih harus ikhtiar dulu TNI kalau mau masuk surga. Kalau Banser itu cukup ngawal begini aja surga Pak. Yang saya hormati pengurus pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor yang hadir bersama saya, ini luar biasa Pak Mas Is, Pak Kiai, Pak Ketua DPRD. Baru sekarang ini di Kota Malang ini pelantikan pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor, itu yang hadir pimpinan pusat banyak sekali bersama kita. Tadi yang melantik Gus Anwar Habib, Wakil Sekjen, ada sahabat Afan Asirozil, Wakil Sekjen, ada sahabat Ibu Prasetyo, Wakil Sekjen juga, ada Mas Teknis Satkornas Banser yang kebetulan Ketua DPD Hanura Jawa Timur. Nah, ini kita titipkan di Hanura memang sengaja. Jadi supaya Kabupaten Malang itu PKB ada temannya lah kira-kira. Ada ajengan Adi Musa Said, Kiai dari Purwakarta, asli Lampung. Bingung kan? Kiai Purwakarta, asli Lampung, ajengan Adi. Ini beliau Wakil Sekjen juga. Wakil Sekjen apa ketua itu? Ketua. Saya ini karena kebanyakan pengurus jadi lupa pangkatnya. Ada lagi Gus Kiai Haji Solihul Am Notobuwono. Namanya Solihul Am Notobuwono ini melebihi ketua umum. Jadi semua yang umum dia ambil itu. Solihul Am Notobuwono. Bumi seisinya itu diambil semua. Beliau salah satu ketua di pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor sekaligus Wakil Sekjen DPP Partai Golkar. Kalau ini saya tidak menitipkan ke sana, tapi beliau yang datang sendiri ke kita. Karena keahlian pencak silatnya sudah melebihi saya. Jadi saya tidak tahu manuvernya tiba-tiba jadi Wakil Sekjen Golkar, tapi alhamdulillah insya Allah akan membawa manfaat buat Jamiah Nahdlatul Ulama khususnya. Kalau tidak nanti saya usulkan ke ketua umumnya untuk dipecat saja. Karena kebetulan Pak Erlangga Hartarto ini ketua umum Golkar juga dekat dengan saya. Jadi setiap pergerakan Gus Am selalu saya laporkan dan beliau juga menceritakan Gus Am ini ngapain aja. Ada lagi nggak pimpinan pusat yang ada? Oh, ada lagi sahabat Saiful Dasuki.
Nah, ini ketua pimpinan pusat gerakan pemuda Ansor. Saya harus perkenalkan semua ini biar saya nggak usah pidato, hanya perkenalan saja. Sahabat Saiful Dasuki ini salah satu ketua dan putra Betawi asli, tuan tanah. Pak Ketua DPR kalau untuk tanah di Jakarta hubungi sahabat Saiful Dasuki. Kira-kira tanah di Jakarta itu per meter 100 juta ya, Mas ya. Jadi sayang kalau kita mau bikin WC di Jakarta. Ada lagi sahabat Koordinator Korwil. Mujibur Rahman. Mujibur Rahman ini salah satu ketua Korwil Jawa Tengah yang saya paksa untuk datang ke Jawa Timur supaya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kehebatan cabang-cabang di Jawa Timur. Dan Jawa Tengah tidak boleh kalah karena ketua umumnya dari Jawa Tengah. Nanti kalau ketua umumnya dari Jawa Timur silahkan, Jawa Timur lebih baik. Tapi sementara ini Jawa Tengah harus lebih baik. Siapa lagi? Oh, ada lagi. Sahabat saya Zakaria Cekwato. Ini salah satu ketua pimpinan pusat gerakan pemuda Ansor. Silakan berdiri Pak Cek. Asli NTT. Beliau gerakan pemuda yang paling senior. Umurnya hampir 60. Tapi memang kita pertahankan untuk jadi jimat. Jimat itu barang siji di rumah. Jadi mudah-mudahan dengan adanya jimat yang namanya Kuwato ini, Ansor makin jaya, Ansor makin hebat, dan selalu mengingat bahwa masa muda itu sangat penting, karena semua orang akan menjadi tua seperti Bang Jack, dan tidak akan mampu berbuat apa-apa. Jadi Ansor berfungsi sebagai pengingat, selain sebagai koordinator Korwil. Bang Jack, terima kasih sudah memberikan pengingat kepada kami semua. Yang saya cintai, saya banggakan sahabat pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor, khususnya nanti dulu, khususnya Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor, Gus Safik Sauki. Gus Safik, Jawa Timur beruntung punya beliau, punya Gus Safik ini anak muda yang saya kira visinya jelas membawa Ansor berubah, Ansor berbeda dengan Ansor yang berdahulu. Ini masa depan kita semua. Gus Safik ini kalau mau melihat NU masa depan cukup melihat Gus Safik. Jadi NU masa depan itu kira-kira ganteng, duitnya akeh, ini kan gagah, disegani oleh banyak kalangan, terutama perempuan. Dan segenap jajaran pengurus pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor, ada sekretarisnya sahabat Gufron Sirot. Mana sahabat Gufron? Oh, ini sahabat Gufron. Ini pengurus yang milenial, Kiai. Mungkin Kiai belum mengenal. Ini Gufron Sirot ini Kiai Ra Gufron Sirot ini tokoh dari Madura. Memang sengaja saya minta Gus Safik untuk menjadikan beliau sebagai sekretaris wilayah, karena perjalanan kisah hidupnya luar biasa. Jadi meskipun masih muda, dia sudah mengalami banyak asam garam itu ya, dinamika kehidupan gitu lah kira-kira. Nanti kalau ingin tahu jelasnya, silahkan baca novel Suara Hati Suhita. Nah itu di situ menceritakan bagaimana kisah hidup sahabat Gufron Sirot. Insya Allah itu nanti akan dijadikan film dan kita akan minta seluruh cabang se-Indonesia untuk ngobar film Suara Hati Suhita itu. Itu kira-kira kisah percintaan kawin paksa, begitu kira-kira. Dan sebenarnya jangan dilihat dari kisah roman kawin paksanya itu, tapi hikmah dibalik cerita itu bahwa kita ini beransor tidak pernah dipaksa. Jadi malulah kita sebagai kader kalau masih mau dipaksa-paksa, apalagi dipaksa nikah sama orang tua. Itu kira-kira di buku itu Ragopok ya, Ragopok di situ ada semua diceritakan. Yang saya hormati sahabat-sahabat pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Malang yang baru saja diambil bayatnya, disumpah, meskipun agak berbeda tadi isi bayatnya, tapi substansinya sama dan saya kira lebih menggigit.
lebih menggigit karena ketidaktaatan itu bagian dari pengkhianatan. Ini luar biasa. Ini saya akan catat baik-baik, nanti pimpinan cabang ini kalau tidak taat kepada pimpinannya berarti melakukan pengkhianatan terhadap organisasi. Ya, apa yang berkhianat kita harus keluarkan dari barisan. Ya. Jadi saya akan catat baik-baik. Yang saya hormati Ketua Satgas NU Malang Raya tadi Kiai Isrok Najah menceritakan sedikit ke saya. Ketua Satgas NU ini luar biasa. Kota Malang memiliki improvisasi organisasi, itu terobosan yang luar biasa. Seperti tadi beliau ceritakan juga bagaimana dalam setiap peringatan Harlah itu ada penyerahan antara organisasi, penyerahan kader dari Ibnu ke Ansor, dari PBNU ke Fatayat. Nah, saya belum tahu apakah dari Ansor juga kemudian diserahkan ke NU atau dari Ansor diserahkan ke partai politik, itu saya tidak tahu. Nah, tentu kita juga mohon yang dari Ansor itu diserahkan juga Kiai, tapi jangan semua diserahkan ke NU. Karena di Ansor ini macam-macam, ada yang memang talentanya itu cocok, gitu, kompatibel untuk dimasukkan ke NU. Ada juga yang talentanya lebih pas kalau dimasukkan ke partai politik, seperti sahabat saya Mas Teng. Jadi lebih pas masuk di Hanura daripada dimasuk PBNU gitu. Bikin rusuh nanti kalau gitu. Yang saya hormati sahabat dari Fatayat yang hadir, ibu-ibu muslimat juga hadir, rekan-rekan kita itu PBNU, Ketua Pemuda Pancasila, Ketua KMPI, kemudian Pemuda Muhammadiyah ya ada di sana, Pemuda Muhammadiyah, kemudian Ketua Karang Taruna. Ada yang belum saya sebut, silakan menyebut dirinya sendiri. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, hari ini kita diberikan kesempatan, kenikmatan bisa sama-sama bersilaturahim, menyaksikan sahabat-sahabat kita yang diambil sumpahnya, dibaiat untuk berkhidmat di Gerakan Pemuda Ansor dan Jamiah Nahdlatul Ulama secara umum. Tentu saya berharap sumpah kebaiat tadi ini bukan hanya sumpah atau baiat yang diucapkan dari mulut saja, tapi juga dimasukkan ke dalam hati. Ini penting, itu oleh karena sampai sekarang saya belum mengambil baiat Wakil Kasat Kornas Gerakan Pemuda Ansor sahabat Hasan Basri Sagala. Ini sengaja saya menyebutkan di sini Pak, untuk penegasan. Jadi sampai baiat itu diambil, itu statusnya masih Wakil Kepala Satkornas. Beliau sementara menggantikan sahabat Alfa Isnaini yang mendahului kita semua untuk sowan pada Sang Pencipta. Ini sahabat Hasan Basri Sagala ini berdiri dong biar tahu. Mungkin sebentar dibuka maskernya. Insya Allah kita sedang siapkan naskah baiat yang paling tepat untuk beliau. Karena kita tahu Sumatera Utara itu ngayunnya luar biasa. Jadi kita harus siapkan ayunan yang lebih luar biasa agar nanti ketika menjadi Kasat Kornas, wanya hilang itu, jadi ketaatan kepada baiat yang disampaikan itu benar-benar 100% itu. Tunggu tanggal mainnya. Ada lagi Pak? Oh iya, ada Abdul Haris Mahmud. Tadi saya lupa menyebut. Jangan berdiri karena dia sembunyi kalau saya pidato. Ya, ini salah satu ketua di pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor. Perlu dijelaskan, sahabat Abdul Haris? Nggak perlu ya? Oke, kita lanjut. Sahabat-sahabat sekalian, saya ingin mengingatkan saja. Saya tidak akan seperti disampaikan oleh MC, menyampaikan orasi, karena kebetulan memang fisik saya sedang tidak memungkinkan. Saya hanya mengingatkan saja pada sahabat-sahabat sekalian, pertama adalah kaderisasi. Lakukan kaderisasi terus menerus, tidak boleh berhenti. Karena apa? Kaderisasi ini adalah ruh dari
pergerakan kita. Kaderisasi ini roh dari perjuangan kita di Gerakan Pemuda Ansor. Tetapi harus diingat bahwa kaderisasi itu bukan hanya semata-mata merekrut anggota, bukan hanya menambah anggota, melakukan PKB, PKL, diklat SAR, dan seterusnya. Tidak hanya itu, tapi kaderisasi yang lebih penting adalah kaderisasi diri sendiri. Sahabat-sahabat sekalian, memiliki kesempatan yang tidak dimiliki oleh pemuda yang lain. Sahabat-sahabat memiliki kesempatan untuk mengkader diri sendiri, melakukan kaderisasi diri sendiri untuk menjadi pemimpin suatu saat kelak. Namanya pimpinan, ya, pimpinan cabang. Manfaatkan ini sebagai arena untuk mengkader diri sendiri, karena suatu saat sahabat-sahabat sekalian akan menjadi pimpinan yang sebenarnya. Anggap saja di Gerakan Pemuda Ansor ini latihan jadi pimpinan, latihan jadi pemimpin. Jadi kalau jadi pemimpin di Ansor saja nggak beres, saya yakin suatu saat nanti kalau sahabat-sahabat sekalian menjadi pimpinan di tempat lain, di tempat yang lebih luas seperti NU misalnya, Nahdlatul Ulama, pasti sama saja hasilnya, tidak akan beres. Oleh karena itu bereskan diri kita, lakukan kaderisasi pimpinan di dalam diri kita selama kita menjadi pengurus. Ini penting. Ini penting sekali, jangan melihat kaderisasi itu hanya untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Kita kader diri kita supaya kita memang pantas menjadi pimpinan. Yang kedua, saya ingatkan kepada sahabat-sahabat sekalian, selalu teladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana beliau ini mengajarkan kepada kita semua, memberi inspirasi kepada kita semua dalam mengelola organisasi. Ketika memimpin umat, Rasulullah itu tidak pernah memberikan kita contoh-contoh yang buruk. Rasulullah mengajarkan kita bagaimana mencintai umatnya. Rasulullah mengajarkan kita bagaimana memimpin dengan hati. Bagaimana aturan-aturan itu dipatuhi karena kecintaan, bukan karena ketakutan. Nah, saya berharap sahabat-sahabat sekalian yang tadi sudah diambil sumpahnya, dibayar benar-benar meneladani kepemimpinan Rasulullah SAW. Yang ketiga, sahabat-sahabat sekalian, saya harus ingatkan juga kepada sahabat-sahabat pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Malang, selalu berikhtiar untuk kemandirian, baik itu kemandirian organisasi maupun kemandirian kader. Jangan biasakan organisasi ini tergantung kepada pihak-pihak lain. Jangan biasakan kader-kader kita ini tergantung kepada orang lain. Lakukan ikhtiar-ikhtiar, lakukan usaha-usaha, sehingga organisasi yang kita cinta ini mampu mandiri dan kader-kader yang ada dan berkhidmat di dalamnya juga ikut mandiri. Hanya yang diperlukan itu hanya percaya diri dan keyakinan bahwa usaha kita ini pasti bisa. Yakin bahwa kita ini mampu, selain kita yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Selama keyakinan itu tidak terbangun, sahabat-sahabat sekalian, maka kemandirian ini pun akan jauh panggang dari api. Yakin bahwa kita bisa. Saya tidak mau lagi mendengar besok-besok lagi di Kota Malang ini khususnya, kader-kader Gerakan Pemuda Ansor ini kalau bikin kegiatan sibuk ngide bawa proposal. Cari proposal sana, cari proposal sini. Nanti di musim pilkada jualan organisasi. Dijual ke kandidat atas nama Gerakan Pemuda Ansor, dijual ke kandidat. Dukungan tidak didasarkan pada ideologi, pilihan ideologis, tetapi karena transaksi jual beli. Saya tidak mau. Ini sebab ya terjadi transaksi jual beli itu salah satu sebabnya karena organisasi kita tidak mandiri. Berbeda, jika organisasi kita ini mandiri, maka kita akan mampu menentukan di mana kita berpihak, di mana posisi kita yang paling benar. Ini juga peringatan untuk Kabupaten Malang. Hadir nggak Kabupaten Malang? Usul kan? Kita urusan nanti. Jadi
Setiap pilihan itu harus didasarkan pada cita-cita dan ideologi yang mapan, ideologi yang kuat. Tidak boleh didasarkan atas argumentasi-argumentasi yang lain, apalagi yang bersifat transaksional. Saya tidak mau sahabat-sahabat kader-kader Gerakan Pemuda Ansor, pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor dan seluruh kadernya di Kota Malang ini melakukan sikap seperti ini. Salah satu kunci agar kita terbebas dari sikap ini adalah sekali lagi mandiri. Usahakan kemandirian organisasi, usahakan kemandirian kader. Saya yakin ini bisa, apalagi ketuanya ini anggota fraksi DPRD. Nah, ya, ketua fraksi PKB kan? Oh, saya yakin kalau PKB. Terus, kebetulan saya pidato jadi PKB terus. Yang keempat, sahabat-sahabat sekalian, pertahankan keyakinan dan ajaran kiai kita, ulama kita, ajaran Ahlussunnah wal Jamaah Nahwiyah. Pegang ini, sahabat-sahabat sekalian, tidak boleh belok-belok ke ajaran-ajaran yang lain. Saya sampaikan rasa hormat setinggi-tingginya kepada sahabat kita kemarin di Bangil yang dengan keberanian itu ya, meskipun ya itu belum sikap yang paling baik, tetapi dengan keberaniannya mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan mendatangi madrasah ya, madrasah yang mengajarkan ideologi di luar keyakinan kita. Nah, sahabat-sahabat sekalian, yang terakhir saya ingin mengingatkan kepada sahabat-sahabat sekalian selalu memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Setiap menghadapi kesulitan, setiap menghadapi kemudahan bahkan, jangan pernah kita lupa untuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kunci kekuatan kita, itu kunci kebesaran organisasi kita. Ingat-ingat ini selalu sahabat-sahabat sekalian, dan mudah-mudahan di masa khidmah yang sangat pendek 4 tahun ke depan ini, sahabat-sahabat sekalian mampu menunjukkan bahwa sahabat-sahabat ini memang kader terbaik, kader pimpinan terbaik, kader Jamiah Nahdlatul Ulama yang terbaik. Berkali-kali saya selalu sampaikan, Gerakan Pemuda Ansor ini adalah NU masa depan sekaligus masa depan NU. Jadi apa yang terjadi NU masa depan itu akan tergambar dengan jelas bagaimana wajah Ansor hari ini. Tergambar dari wajah Ansor hari ini. Jadi tanggung jawab ini gak mudah, Gus. Jadi berat tanggung jawab sahabat-sahabat sekalian pimpinan ini. Kalau nggak sanggup, segera lepas bayarkan ke Gus Aun. Karena ini berat, tanggung jawab kita, tanggung jawab dunia akhirat, tanggung jawab bukan hanya kepada para muassis Jamiah Nahdlatul Ulama, bukan hanya pada kiai, tapi juga tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Sahabat-sahabat sekalian, kesetiaan kita kepada Indonesia, kesetiaan kita kepada bangsa yang didirikan juga oleh para ulama-ulama kita dulu, itu adalah bagian dari baiat yang tadi sahabat-sahabat sampaikan. Saya tidak mau dengar kader-kader Gerakan Pemuda Ansor, apalagi pengurusnya, pimpinannya itu melenceng dari komitmen keindonesiaan, melenceng dari komitmen kebangsaan. Saya tidak mau. Ini lurus kalau soal ini, tegak lurus kalau bahasa PDI Perjuangan. Kita tegak lurus soal ini. Itu ya sahabat-sahabat ya. Selamat berkhidmah dan mudah-mudahan ikhtiar kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.